7 website favorit NAP yang bisa kalian gunakan untuk mulai kerja remote dari rumah. Semuanya, apa kabar kalian hari ini? Gimana WFH-nya? Apakah berjalan lancar? Ataukah kalian sedang rebahan tidur di kasur sambil makan citato? Merebaknya virus corona ini membuat kita harus memberhentikan kegiatan yang biasa kita lakukan di kantor, universitas, ataupun kampus. Misal, biasanya kita dapat wifi, sekarang kita harus beli paket data, kita harus pesan GoFood, kita harus beli bahan-bahan makanan, dan itu kan membutuhkan uang lebih. Nah, buat video kali ini, Nap pengen ngebahas tentang work from home. Jadi gimana caranya teman-teman bisa lebih produktif di rumah. Dan kali ini Nap pengen ngebahas 7 website favorit Nap yang bisa kalian gunakan untuk mulai kerja remote dari rumah. Kalau kalian pengen langsung tahu apa aja website yang Nap maksud, kalian bisa langsung skip di sini. Oke, langsung aja. Remote working, kedengarannya enak ya. Kerja dari rumah, bisa bersantai-santai, kerjainnya kapan aja, dimana aja, bisa sambil rebahan, bla 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 bla. Tapi kenyataannya nggak seindah itu, teman-teman. Ada beberapa pertimbangan yang perlu kalian pikirkan ulang kalau misalnya kalian mau kerja dari rumah. Yang pertama adalah time zone. Kalau kalian kerja pada tim yang tersebar di seluruh dunia, akan sangat sulit untuk kalian kerja pada jam kerja Indonesia, yaitu jam 9 sampai jam 5 sore, karena kalian harus siap-siap conference call, harus siap-siap deadline, dan harus siap-siap kalau misalnya ada input baru yang masuk. Yang kedua, tekanan. Kerja remote ini sangat sering berorientasi pada hasil, karena kan orang gak melihat gimana cara kerja kalian, maka ia akan ngelihat hasil kalian dalam mengerjakan sesuatu hal itu. Dan yang ketiga, distraksi. Kadang kita tuh suka banget yang namanya ngelihat Instagram, nggak taunya udah habis 2 jam, atau kadang abis makan siang kita guling-guling di kasur, ketiduran. Bayangin kalau misalnya kita lagi kerja remote dan banyak banget deadline yang harus kita selesaikan, tapi gara-gara distraksi ini kita malah nggak bisa menyelesaikan deadline kita. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pekerjaan remote? Sebenarnya caranya tuh 11-12 kalau misalnya kita mendaftar pekerjaan di perusahaan mana aja. Jadi yang pertama, kita harus tahu apa skill kita harus tahu perusahaan itu butuhnya apa. Dan yang kedua, kita juga harus bisa menjelaskan kenapa kita cocok untuk pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, paling enggak kita udah menyiapkan portofolio, CV, dan juga cover letter. Nah, ketiga ini mungkin aku bakal bahas di video-video selanjutnya. Jadi kalau kalian pengen aku bahas tentang CV, yang pun udah lama banget aku pengen bahas ini, cuman aku baru menemukan formulanya sekarang. Jadi kalau kalian pengen tahu, ya tunggu ya videonya. Nah, kalau kalian belum tahu, Nap itu masih kuliah, jadi masih belum lulus S1. Jadi Nap cari perusahaan yang memperbolehkan untuk kerja di sana dan boleh belum lulus S1. Nah, kita coba bahas websitenya dari yang luar negeri dulu ya. Yang pertama ada Six Nomads. Six Nomad ini merupakan platform pekerjaan yang berfokus pada teknologi. Jadi, contoh pekerjaan yang bisa kalian cari di Six Nomad adalah Product Designer, Front-end Developer, Back-end Developer, Data Scientist, iOS Developer, dan Android Developer. Jadi, ini cocok banget buat teman-teman yang kuliah IT dan sejenisnya. Enaknya di Six Nomads ini, selain user interface websitenya yang bagus, sewaktu mendaftar di Six Nomads, kalian harus menyelesaikan programming quiz dan juga coding challenge untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Jadi, hiring team gak cuma ngelihat dari CV dan portofolio kalian. Yang kedua, wfh.team. Nah, WFH Team ini merupakan portal pencari kerja remote terbesar di dunia. Mereka juga mengklaim kalau ada lebih dari 1000 company di seluruh dunia yang bekerja sama dengan mereka. Yang ketiga, Dribbble.jobs. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, Dribbble itu merupakan tempat pencari inspirasi. Aku sering banget pakai Dribbble. Dan Nap baru tahu juga kalau di Dribbble itu kalian juga bisa mencari pekerjaan dan tentunya remote friendly, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang desainer, kalian bisa langsung buka dribbble.com/jobs. Yang keempat, remote.co. Nah, sesuai namanya, kalian juga bisa mencari pekerjaan remote di sini, dan Nap ngeliat di sana banyak banget pilihan kategori pekerjaan yang bisa kalian coba. Kalau kita kerja pada perusahaan luar negeri, biasanya sistemnya kontrak, misal per 6 bulan, per 12 bulan, atau per proyek. Dan buat yang Indonesia, sebenarnya belum banyak perusahaan yang mengadopsi sistem kerja ini. Tapi, ada beberapa cara agar kalian bisa mendapatkan pekerjaan remote ini berbasis perusahaan Indonesia. Yang pertama adalah dengan aktif di komunitas, nanti aku bakal bahas. Dan yang kedua adalah freelance.
Di komunitas ini, kalian bisa menemukan orang-orang yang aktif untuk kerja remote. Nah, salah satu komunitas yang bisa kalian coba adalah Kami Kerja Remote, itu ada di Facebook, aku join di sana. Jadi di grup ini biasanya ada lowongan pekerjaan remote, terus ada tips and trick, terus juga ada kenalan satu sama lain, dan masih banyak lagi. Dan komunitas lain yang bisa kalian ikuti adalah Facebook Developer Circle. Karena di sini bakal banyak undangan untuk seminar, workshop, dan gak jarang ada lowongan untuk kerja secara remote. Nah, FDC ini juga banyak grup lokalnya, jadi misalnya FDC Jakarta, Bali, Malang, atau Yogyakarta. Nah, jadi akhir-akhir ini kenapa NAP sering gak kelihatan itu gara-gara NAP lagi sibuk freelance juga, teman-teman. Ada beberapa website yang NAP pakai untuk menghabiskan waktu kerja remote dari rumah. Yang pertama adalah Sribulancer. Sribulancer merupakan situs freelance lokal dengan tujuan mempertemukan freelancer yang sedang membutuhkan pekerjaan, namun masih kesulitan karena kurangnya koneksi atau belum banyak mengetahui skill mereka. Nah, di Sribulancer, kalian bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang kiranya dapat dijadikan sumber penghasilan, tapi tetap kerja sampingan. Selain itu, karena situs ini berasal dari Indonesia, maka ada opsi pembayaran menggunakan transfer bank, yang artinya kita bisa mendapatkan pembayaran lebih mudah dari setiap hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, projects.co.id. Nah, aku juga udah pernah bahas ini di beberapa video aku. Jadi di website projects.co.id ini kita bisa bergabung menjadi member dan mencari pekerjaan secara gratis. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fitur afiliasi di website ini. Jadi, kalau orang tersebut berhasil mendapatkan dan menyelesaikan job dari situs ini, maka kita dapat komisi. Dan yang ketiga yang sering aku pakai ini Upwork.com. Situs Upwork ini dikenal sebagai situs freelance dan klien terbesar. Jadi mereka akan menghubungkan pebisnis-pebisnis dan juga freelancer. Nah, segitu dulu 7 rekomendasi website dari NAP. Kalau misalnya kalian udah mulai coba untuk kerja remote, please kasih tahu NAP di bawah. Dan menurut NAP, mumpung lagi WFH, nggak ada salahnya untuk kita kerja remote dari rumah. Selalu percaya setelah kesulitan bakal ada kemudahan. Jangan lupa like video ini, tekan subscribe kalau kalian belum subscribe, and I'll see you in my next video ya teman-teman. Dadah!